semuanya, selamat datang di video pertama saya di YouTube. Di sini saya akan mereview sebuah buku dan berbagi pengalaman saya tentang membaca buku ini yang berjudul Muamalah Milenial. Di tengah dinamika kehidupan yang semakin cepat, buku Muamalah Milenial ini hadir bagi generasi milenial yang tumbuh di era digital, membawa perspektif baru dalam menjalankan transaksi dan hubungan sosial. Buku Muamalah Milenial ini juga tidak hanya berbicara tentang transaksi ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan ruang kolaboratif yang adil dan transparan, seperti etika, kejujuran. Nah, sebelum kita mulai pembahasan review buku Muamalah Milenial ini, saya akan memperkenalkan identitas dari buku ini. Muamalah Milenial, penerapan adabiyah dan madiyah menurut ulama klasik dan kontemporer. Penulisnya yaitu Nur Izati SEME dan Maurid Muhammad Rifai Ilyasa SHUM. Diterbitkan oleh Guepedia dengan nomor ISBN 978 623 421 4826. Bab 1 yang berjudul Sebuah Pengertian yang Universal. Dari bab 1 ini berisikan tentang pengertian dan tujuan syariah secara sederhana dan lengkap dengan menurut para ulama. Pada bab ini juga dijelaskan fungsi hidup bersyariah yang disimpulkan dalam kata hablum minallah dan hablum minan nas. Bab ini juga memberikan konsep dasar bermuamalah secara universal dengan sederhana sehingga memberikan pemahaman kepada kita. Lanjut ke bab 2, yaitu muamalah. Bab ini mendalami pembagian dan jenis muamalah yang terbagi menjadi 2, yaitu muamalah adabiyah atau hubungan sesama dan muamalah madiyah atau hubungan dengan kegiatan duniawi. Pada bab ini juga dijelaskan hubungan muamalah di era milenial dengan ekonomi dan sistem ekonomi Islam, dan beberapa mazhab ekonomi di era milenial yang digunakan sebagai saran bermuamalah di era sekarang. Lanjut ke bab 3, yaitu yang berjudul Muamalah Berdasarkan Sejarah Islam. Dari bab 3 ini berisikan sejarah muamalah di era Islam klasik, terus di era ajaran Rasulullah, terus ada di era Khulafah Ur-Rasyidin, ada juga di era Tabi'in dan Atba Tabi'in, dan di era abad pertengahan. Saya akan menceritakan salah satu sejarah muamalah di era Rasulullah SAW. Muamalah di era Rasulullah SAW sangat berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, terus kejujuran, dan saling menghormati. Pada masa tersebut, transaksi ekonomi dan interaksi sosial dilakukan dengan cara yang sangat sederhana namun penuh makna. Prinsip utama dalam bermuamalah pada masa Rasulullah SAW adalah al-adl atau keadilan, terus juga ada al-ihsan atau kebaikan, dan at-tawun atau kerjasama. Rasulullah SAW sudah memberikan contoh kepada kita yang sangat baik. Beliau sendiri pernah menjadi seorang pedagang sebelum diangkat menjadi nabi, dan dikenal sangat jujur serta terpercaya hingga mendapatkan gelar Al-Amin. Dalam transaksi jual beli, beliau menekankan pentingnya kejujuran, tidak menipu, terus tidak memberatkan pihak lain. Beliau juga menganjurkan untuk tidak melakukan gharar atau ketidakpastian.
dalam transaksi, misalnya dengan memberikan informasi yang tidak jelas atau menipu dalam hal kualitas barang. Secara keseluruhan, muamalah di era Rasulullah SAW adalah cerminan dari kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral yang tinggi, yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta prinsip tolong-menolong dalam setiap transaksi dan interaksi sosial. Pada bab 4, yaitu yang berjudul Lembaga Keuangan di Indonesia. Pada bab ini, mengulas tentang lembaga keuangan di Indonesia, lengkap dengan fungsi dan jenis-jenis lembaga keuangan beserta perbedaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Kita mulai dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah institusi yang menjalankan kegiatan usaha perbankan yang utamanya berfokus pada pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Nah, fungsi utama dari lembaga keuangan bank itu sendiri yaitu menghimpun dana, terus menyalurkan dana, dan ada juga jasa keuangan yang ditawarkan. Nah, yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini tidak sama dengan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini adalah institusi yang menyediakan layanan keuangan namun tidak memiliki izin untuk menerima simpanan dari masyarakat seperti bank pada umumnya. Meskipun lembaga bukan bank ini tetap memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian dengan menawarkan berbagai produk. Meskipun begitu, lembaga keuangan bukan bank ini menawarkan produk yang sangat membantu perekonomian masyarakat dengan menawarkan berbagai produk layanan finansial seperti menyediakan layanan pembiayaan, terus ada juga asuransi atau ada. Sebenarnya kedua jenis lembaga keuangan ini saling melengkapi dalam perekonomian. Bank lebih berfokus pada fungsi intermediasi keuangan dan likuiditas, sementara lembaga keuangan non-bank lebih berfokus pada sektor yang lebih spesifik seperti pembiayaan, terus asuransi, dan investasi. Nah, sekarang masuk ke pembahasan pada bab 5. Bab 5 yaitu kasus riba dalam muamalah madiyah. Nah, muamalah madiyah itu sendiri yaitu muamalah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada bab 5 ini berisi tentang membahas kasus riba secara mendalam di dunia perbankan konvensional pegadaian. Terus juga ada kredit jual beli, leasing, jual beli online atau kredit, dan hadiah saat bayar piutang. 6 yaitu fatwa MUI. Dari bab 6 ini dapat dijelaskan pentingnya fatwa MUI bagi kita bahwa fatwa MUI bukanlah jenis peraturan perundang-undangan, melainkan hanya aturan yang ditaati umat Islam yang merasa mempunyai ikatan dengan MUI. Fungsinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti kasus riba pada bab sebelumnya. Lanjut ke bab 7 yaitu jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Nah, apa itu akad? Akad adalah suatu kontrak atau perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yang bersepakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan sah menurut syariat Islam. Dalam bab 7 ini berisikan pengertian akad dalam Islam dan jenis-jenis akad, yaitu akad wadi'ah, terus mudharabah, musyarakah, terus ada juga akad salam, ada istisna, ijaroh, ada ijaroh mutahiyah bit tamlik, dan akad qardah. Ke bab 8, bab terakhir dari pembahasan buku ini yang berjudul Muamalah Madiyah menurut ulama mazhab Sunni. Dari bab ini dijelaskan hukum jual beli, barang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan,
Dan ada juga dijelaskan dalam bab ini, yaitu ijab dan qabul dalam jual beli. Ada juga khiyar atau hak pilih, hal yang membatalkan jual beli. Terus ada juga jual beli yang dilarang, tasyiriyah, dan pengembalian barang cacat. Dari bab ini juga banyak membahas tentang pengembalian laba. Terus ada juga salam dan kirodah, ada gadai, wadiah, mudharabah, izaroh, dan masih banyak lagi. Saya menyimpulkan dari bab 8 ini, saya memperoleh pemahaman tentang berbagai aspek muamalah yang sah dalam Islam. Ini mencakup cara-cara yang benar dalam melakukan jual beli, menghindari riba dan penipuan, serta mengenal berbagai bentuk transaksi lain seperti salam, terus kirodah, terus mudharabah, terus ijaroh. Semua bentuk muamalah ini harus dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan pihak manapun, sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Nah, segitu saja review buku dari saya. Saya pada buku Muamalah Milenial ini sangat jelas ya. Buku ini sangat bagus sekali. Terus sangat mudah dimengerti. Jujur saja, saya jadi tahu banyak tentang bermuamalah. Dan buku ini juga sangat cocok bagi kita generasi milenial yang ingin tahu secara ringkas dan mendalam tentang ilmu bermuamalah. Buku ini juga mengajarkan bermuamalah di kehidupan sehari-hari. Kritik saya untuk buku ini cuma satu sih, pengirimannya yang lambat. Itu saja. Terima kasih.